Suatu hari yang cerah di sebuah kerajaan yang makmur, istana tampak lebih sibuk dari biasanya. Para penjaga berdiri tegak di setiap sudut gerbang. Para pelayan hilir mudik membawa berbagai perlengkapan. Dan para menteri tampak berkumpul dengan wajah serius, seolah sedang menunggu sesuatu yang penting. Di tengah kemegahan istana itu, sang raja duduk di singgasananya dengan ekspresi penuh pertimbangan. Ia dikenal sebagai raja yang cerdas, namun juga gemar menguji orang-orang di sekitarnya, terutama mereka yang terkenal akan kepintarannya. Hari itu, pikiran raja tertuju pada satu nama yang sudah sangat dikenal di seluruh penjuru negeri, yaitu Abu Nawas. Sosok yang satu ini bukan hanya terkenal karena kecerdasannya, tetapi juga karena cara berpikirnya yang tidak biasa. Ia seringkali mampu menyelesaikan masalah yang tampaknya mustahil dengan jawaban yang sederhana namun mengejutkan. Hal inilah yang membuat raja merasa tertantang. Dalam hatinya, raja bertanya-tanya, apakah benar Abu Nawas selalu bisa keluar dari setiap ujian dengan selamat? Ataukah kali ini ia akan menemukan batas dari kecerdikan pria tersebut? Dengan penuh keyakinan, raja pun memerintahkan salah satu pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Perintah itu segera disampaikan, dan kabar tentang pemanggilan tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru kerajaan. Banyak orang mulai berspekulasi tentang apa yang akan terjadi. Sebagian merasa yakin bahwa Abu Nawas akan kembali membuat semua orang kagum. Sementara yang lain diam-diam berharap kali ini ia akan gagal. Sementara itu, Abu Nawas yang menerima panggilan tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Ia tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa, seolah pemanggilan ke istana bukanlah sesuatu yang menakutkan. Dengan langkah tenang dan wajah yang santai, ia bersiap untuk memenuhi undangan raja. Di dalam benaknya, ia sudah terbiasa dengan berbagai ujian yang diberikan oleh sang raja, sehingga ia tidak lagi merasa tertekan. Ketika akhirnya ia berjalan menuju istana, banyak orang memperhatikannya dengan penuh rasa ingin tahu. Beberapa bahkan berbisik-bisik, membicarakan kemungkinan apa yang akan terjadi nanti. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum kecil, seolah ia sudah memahami sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Ia tahu bahwa setiap pertanyaan, seberapa sulit pun, selalu memiliki celah untuk dijawab dengan cara yang cerdas. Langkah demi langkah, ia mendekati gerbang istana yang megah. Hari itu bukan sekedar hari biasa, melainkan awal dari sebuah ujian yang akan kembali membuktikan apakah kecerdikan Abu Nawas benar-benar tak tertandingi. Kabar tentang pemanggilan Abu Nawas oleh raja dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru istana, bahkan hingga ke pasar dan perkampungan di sekitar kerajaan. Orang-orang mulai membicarakannya dengan penuh antusias. Bagi mereka, setiap kali Abu Nawas dipanggil ke istana, selalu ada sesuatu yang menarik untuk disaksikan. Entah itu jawaban cerdas yang tak terduga, atau situasi lucu yang membuat semua orang tertawa. Tidak heran jika kabar ini langsung menjadi perbincangan hangat di mana-mana. Di dalam istana sendiri, para menteri dan pejabat kerajaan mulai berkumpul di aula utama. Mereka berdiri dan berkelompok-kelompok kecil, saling berbisik dan bertukar pendapat. Beberapa di antara mereka tampak penasaran, sementara yang lain terlihat sedikit khawatir. Mereka tahu bahwa raja sedang merencanakan sesuatu, dan biasanya itu bukanlah hal yang sederhana. Raja memiliki kebiasaan mengajukan pertanyaan yang rumit, bahkan terkadang menjebak, hanya untuk melihat bagaimana seseorang berpikir di bawah tekanan. Menurutmu,
Pertanyaan apa yang akan diberikan kali ini? Bisik salah satu menteri kepada rekannya. Entahlah, jawab yang lain pelan. Tapi jika itu ditujukan untuk Abu Nawas, pasti bukan pertanyaan biasa. Di sudut lain, beberapa pelayan istana juga ikut membicarakan hal yang sama. Mereka merasa penasaran sekaligus terhibur, karena kisah-kisah Abu Nawas sebelumnya selalu menjadi cerita yang menarik untuk dikenang. Ada yang masih ingat bagaimana ia pernah menjawab pertanyaan sulit dengan cara yang begitu sederhana, hingga membuat semua orang terdiam. Ada pula yang mengingat bagaimana ia berhasil membalikkan situasi yang tampaknya merugikan menjadi kemenangan baginya. Sementara itu, sang raja duduk di singgasananya dengan ekspresi tenang namun penuh rencana. Ia telah memikirkan sebuah pertanyaan yang menurutnya sangat sulit untuk dijawab. Dalam benaknya, kali ini ia ingin benar-benar melihat batas kemampuan Abu Nawas. Apakah ia benar-benar sepintar yang selama ini orang-orang katakan, ataukah keberhasilannya selama ini hanyalah kebetulan semata? Suasana di aula semakin terasa tegang seiring waktu berlalu. Semua orang menunggu kedatangan Abu Nawas dengan rasa penasaran yang semakin besar. Tidak ada yang tahu bagaimana pertemuan itu akan berakhir. Namun satu hal yang pasti, hari itu akan menjadi hari yang tidak terlupakan. Ketika pintu istana mulai terbuka dan tanda kedatangan Abu Nawas semakin dekat, bisikan-bisikan perlahan mereda. Semua mata tertuju ke arah pintu, menantikan momen ketika sosok yang terkenal cerdas itu akhirnya muncul. Sebuah ujian besar telah menantinya, dan seluruh istana siap menyaksikan apakah ia akan kembali keluar sebagai pemenang atau justru sebaliknya. Pintu utama istana perlahan terbuka, menimbulkan suara berat yang menggema di seluruh aula. Semua mata langsung tertuju ke arah pintu tersebut. Di sanalah sosok yang sejak tadi dinantikan akhirnya muncul. Ya, Abu Nawas. Ia melangkah masuk dengan tenang, tanpa tergesa-gesa, seolah suasana tegang yang menyelimuti ruangan itu tidak berpengaruh sedikit pun terhadap dirinya. Pakaian sederhana, jauh berbeda dengan kemewahan yang terlihat di sekelilingnya. Namun, justru dari kesederhanaan itulah terpancar kepercayaan diri yang kuat. Wajahnya terlihat santai, bahkan sedikit tersenyum, seakan ia sudah memahami permainan seperti apa yang akan dihadapinya hari itu. Langkahnya mantap, tidak ragu, tidak pula menunjukkan rasa takut. Para menteri yang berdiri di sisi aula saling melirik. Beberapa di antara mereka mengamati dengan seksama setiap gerakan Abu Nawas. Mereka mencoba membaca ekspresinya, mencari tanda-tanda kegelisahan atau keraguan. Namun yang mereka temukan justru sebaliknya, ketenangan yang sulit dijelaskan. Hal ini membuat sebagian dari mereka mulai merasa heran. Bagaimana mungkin ia setenang itu? Bisik salah satu menteri pelan, seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Jawaban yang lain dengan nada penuh tanda tanya. Di sisi lain, para penjaga tetap berdiri tegak, namun perhatian mereka juga tak lepas dari sosok Abu Nawas. Mereka telah mendengar banyak cerita tentang kecerdikannya, dan kini mereka menyaksikan langsung orang yang selama ini hanya menjadi bahan cerita di kalangan rakyat. Abu Nawas terus berjalan menuju tengah aula, mendekati singgasana raja. Setiap langkah terasa penuh makna, seolah ia tidak hanya berjalan secara fisik, tetapi juga memasuki sebuah ujian yang akan kembali menguji kecerdasannya. Namun, tidak ada beban yang terlihat di wajahnya. Ia tetap tenang, seakan apapun yang terjadi nanti, ia sudah siap menghadapinya. Sesampainya di hadapan raja, ia berhenti dengan sikap hormat. Ia menundukkan kepala sejenak sebagai tanda penghormatan, lalu berdiri tegak kembali. Tatapannya tetap tenang, tidak menantang, namun juga tidak menunjukkan rasa takut. Di dalam hatinya,
Abu Nawas memahami satu hal penting, bahwa setiap ujian dari raja bukan hanya tentang menjawab pertanyaan, tetapi tentang bagaimana ia mampu mengendalikan dirinya. Dan hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, ia datang bukan dengan rasa cemas, melainkan dengan keyakinan bahwa selalu ada jalan untuk menghadapi setiap tantangan. Di atas singgasananya yang megah, Raja memperhatikan Abu Nawas dengan penuh perhatian. Tatapannya tajam, seolah ingin menembus pikiran orang yang berdiri di hadapannya itu. Ia tidak langsung berbicara. Ia membiarkan keheningan sejenak menguasai ruangan, menciptakan suasana yang semakin menegangkan. Para menteri dan seluruh penghuni istana menahan napas. Mereka tahu setiap detik keheningan itu memiliki arti. Raja bukan sekadar melihat, tetapi sedang menilai, mengamati sikap, membaca bahasa tubuh, dan mencoba memahami sejauh mana ketenangan Abu Nawas benar-benar tulus, atau hanya sekadar tampilan luar. Raja sedikit menyandarkan tubuhnya ke singgasana, namun matanya tetap tertuju pada Abu Nawas. Dalam benaknya, ia kembali mengingat berbagai kisah tentang kecerdikan pria itu. Berkali-kali Abu Nawas berhasil menjawab pertanyaan sulit dengan cara yang tak terduga. Berkali-kali pula ia keluar dari situasi yang tampaknya mustahil dengan solusi yang sederhana namun hari ini Raja ingin sesuatu yang berbeda. Ia ingin menguji lebih dalam, bukan hanya kecerdasan biasa, tetapi batas dari cara berpikir Abu Nawas. Ia ingin melihat apakah ketenangan yang ditunjukkan itu benar-benar berasal dari keyakinan atau hanya keberanian sesaat. Menarik, gumam Raja dalam hati. Ia lalu sedikit membungkukkan badan ke depan, menatap Abu Nawas dengan lebih fokus. Wajahnya tetap tenang, namun ada sorot tantangan di matanya. Ia seolah berkata tanpa kata, "Hari ini aku akan melihat seberapa jauh kemampuanmu." Di sisi lain, Abu Nawas tetap berdiri dengan sikap hormat. Ia menyadari bahwa dirinya sedang diamati, bahkan mungkin diuji sebelum pertanyaan diajukan. Namun, ia tidak bereaksi berlebihan. Ia tidak gelisah, tidak pula mencoba terlihat lebih dari dirinya yang sebenarnya. Keheningan itu akhirnya terasa semakin dalam. Aula besar yang biasanya dipenuhi suara kini menjadi sunyi. Hanya terdengar napas tertahan dari orang-orang yang menyaksikan. Semua orang tahu momen ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Dan ketika Raja akhirnya bersikap untuk membuka suara, seluruh perhatian di ruangan itu tertuju padanya. Ujian sesungguhnya akan segera dimulai, dan semua orang menunggu. Apakah Abu Nawas akan kembali menunjukkan kecerdasannya, atau justru kali ini ia akan menemui batasnya? Keheningan yang sejak tadi menyelimuti aula akhirnya pecah ketika sang raja mulai berbicara. Suaranya dalam dan tegas, menggema hingga ke setiap sudut ruangan, membuat semua orang semakin fokus pada momen yang sedang berlangsung. "Abu Nawas," panggil raja perlahan, namun penuh wibawa. Semua mata langsung beralih kepada Abu Nawas. Ia tetap berdiri dengan tenang, menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat, lalu mengangkat pandangannya dengan sikap sopan. "Ampun Baginda, hamba siap mendengarkan," jawabannya dengan suara yang lembut namun jelas. Raja menatapnya sejenak, seolah ingin memastikan bahwa orang di hadapannya benar-benar siap menghadapi apa yang akan datang. Dalam hati Raja semakin tertarik. Tidak ada tanda-tanda kegugupan, tidak ada gerakan gelisah, semua terlihat begitu terkendali. "Hari ini," lanjut Raja, "aku ingin mengujimu." Ucapan itu terdengar sederhana, namun maknanya sangat dalam. Semua orang di aula memahami bahwa setiap ujian dari Raja bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Banyak yang pernah mencoba,
namun tidak semua mampu melewatinya dengan baik. Beberapa menteri saling berpandangan. Mereka tahu ini bukan sekedar percakapan biasa. Ini adalah momen yang bisa menentukan bagaimana Abu Nawas akan dikenang hari itu. Apakah sebagai sosok yang kembali berhasil atau justru gagal? Raja kemudian melanjutkan dengan nada yang sedikit lebih serius. Aku telah mendengar banyak tentang kecerdikanmu. Orang-orang memujimu, mengatakan bahwa tidak ada pertanyaan yang tidak bisa kau jawab. Ucapan itu membuat suasana semakin menegang. Ada tekanan tersembunyi di dalam kata-kata raja, seolah-olah ia sedang menantang, bahkan sedikit meragukan. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia tidak terburu-buru menjawab. Ia memahami bahwa setiap kata dari raja memiliki maksud tertentu. Dalam pikirannya, ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang menjawab pertanyaan nanti, tetapi juga tentang bagaimana ia menyikapi tantangan ini sejak awal. Sikapnya harus tetap seimbang, tidak terlalu percaya diri, namun juga tidak menunjukkan keraguan. Ampun Baginda, jawabannya dengan rendah hati. Hamba hanyalah orang biasa yang berusaha berpikir sebaik mungkin. Jawaban itu terdengar sederhana, namun cukup untuk membuat beberapa orang di aula saling melirik. Kerendahan hati itu justru memperkuat kesan bahwa Abu Nawas bukan orang yang mudah dijatuhkan. Raja sedikit mengangguk, namun senyum tipis mulai muncul di wajahnya. Ia merasa permainan ini akan semakin menarik, dan tanpa disadari oleh banyak orang, ujian itu sebenarnya sudah dimulai, bahkan sebelum pertanyaan diajukan. Setelah percakapan awal itu, suasana di aula kembali berubah menjadi lebih tegang. Sang raja kini duduk dengan posisi lebih tegak, menunjukkan bahwa ia akan segera membawa percakapan ini ke tahap berikutnya. Semua orang bisa merasakan bahwa momen penting sudah semakin dekat. Abu Nawas masih berdiri dengan sikap yang sama, tenang, sopan, dan penuh kendali. Namun di balik ketenangannya, ia tetap waspada. Ia tahu bahwa raja bukanlah orang yang sembarangan dalam memberikan ujian. Setiap kata yang akan keluar pasti telah dipikirkan dengan matang. Dengarkan baik-baik Abu Nawas, kata raja dengan nada yang kini lebih dalam dan serius. Seluruh aula seakan membeku. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Bahkan bisikan kecil pun tidak terdengar lagi. Semua orang fokus pada setiap kata yang diucapkan oleh raja. Jika kau berhasil menjawab pertanyaanku, raja berhenti sejenak, memberikan jeda yang membuat ketegangan semakin terasa. Beberapa orang mulai menahan napas. Aku akan memberimu hadiah besar, lanjut raja akhirnya. Mendengar itu, sebagian orang mulai saling berpandangan. Hadiah dari raja tentu bukan hal kecil, namun mereka juga tahu biasanya ada konsekuensi yang sebanding di baliknya. Dan benar saja, raja melanjutkan dengan suara yang lebih tegas. Namun, jika kau gagal, kata-kata itu mengandung di udara, membuat suasana semakin mencekam. Kau harus menerima hukuman. Beberapa pelayan tampak menelan ludah. Para menteri pun menunjukkan ekspresi serius. Tidak ada yang menganggap ancaman itu sebagai sesuatu yang main-main. Mereka tahu raja selalu menepati ucapannya. Namun, di tengah suasana yang penuh tekanan itu, Abu Nawas tetap tidak berubah. Ia tidak terlihat gentar. Ia tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, ia justru sedikit tersenyum. Senyum itu bukan tanda meremehkan, melainkan tanda bahwa ia menerima tantangan tersebut dengan lapang dada. Ia memahami resiko yang ada, namun ia juga percaya bahwa pada kemampuannya untuk berpikir di luar kebiasaan. Baik Baginda, jawabannya dengan tenang. Hamba siap menerima ujian tersebut. Jawaban itu terdengar mantap tanpa keraguan. Beberapa orang di aula mulai merasa kagum, sementara yang lain semakin penasaran. Bagaimana mungkin seseorang tetap setenang itu di bawah ancaman seperti ini? Sang raja pun
Memperhatikan reaksi tersebut dengan penuh minat, dalam hatinya ia semakin yakin bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya akan menjadi sesuatu yang menarik. Dan kini, semua telah siap. Tinggal satu hal yang belum diungkapkan, pertanyaan yang akan menentukan segalanya. Ketegangan di dalam aula kini mencapai puncaknya. Semua mata tertuju pada sang raja yang masih duduk tegak di atas singgasananya. Udara terasa berat, seolah setiap orang di dalam ruangan itu menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Di tengah suasana yang mencekam itu, Abu Nawas tetap berdiri dengan tenang. Ia tidak mengalihkan pandangannya, tidak pula menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Sikapnya yang santai justru membuat orang-orang di sekitarnya semakin heran. Bagaimana mungkin seseorang bisa tetap setenang itu saat berada di bawah ancaman hukuman dari seorang raja? Sementara itu, di antara para menteri mulai muncul berbagai reaksi yang berbeda. Ada yang terlihat khawatir, ada pula yang tampak penasaran. Bahkan ada yang diam-diam berharap Abu Nawas kali ini akan gagal. Bagi sebagian orang, kecerdikan Abu Nawas yang selalu berhasil keluar dari setiap masalah terasa hampir mustahil. Mereka ingin melihat apakah kali ini akan menghadapi batasnya. Ini bukan ujian biasa, bisik salah satu menteri dengan suara sangat pelan. Benar, jawab yang lain. Raja tampaknya benar-benar serius kali ini. Di sudut ruangan, para pelayan istana berdiri kaku. Mereka tidak berani bergerak, apalagi berbicara. Bahkan suara langkah kecil pun seakan bisa memecah suasana yang sudah begitu tegang. Sang raja perlahan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua tetap tenang. Meskipun sebenarnya tidak ada yang berbicara, gerakan kecil itu cukup untuk membuat suasana semakin hening. Ia menikmati momen ini, momen di mana semua perhatian tertuju padanya dan semua orang menunggu keputusan yang akan ia ambil. Di dalam pikirannya, raja telah menyiapkan sebuah pertanyaan yang menurutnya tidak akan mudah dijawab. Ia percaya kali ini ia telah menemukan cara untuk benar-benar menguji kecerdikan Abu Nawas. Bukan sekedar soal kepintaran, tetapi tentang bagaimana seseorang menghadapi sesuatu yang hampir tidak mungkin dihitung atau dibuktikan. Sementara itu, Abu Nawas tetap berdiri dengan sikap yang sama. Namun di balik ketenangannya, ia mulai merasakan bahwa pertanyaan yang akan datang bukanlah pertanyaan biasa. Ia bisa membaca situasi, cara raja berbicara, cara ia menunda, dan cara seluruh ruangan menjadi begitu sunyi. Dalam hatinya, Abu Nawas berkata pelan, apapun pertanyaannya nanti, pasti ada celah untuk menjawabnya. Keyakinan itu membuatnya tetap teguh, dan kini semua orang menunggu satu hal, pertanyaan yang akan segera mengubah suasana menjadi lebih menegangkan lagi. Akhirnya, setelah membiarkan suasana tegang itu berlangsung cukup lama, sang raja mulai bergerak. Ia sedikit condong ke depan, menatap langsung ke arah Abu Nawas dengan tatapan yang penuh tantangan. Baiklah, ucap raja perlahan. Suaranya terdengar jelas di seluruh aula. Semua orang langsung memusatkan perhatian. Tidak ada yang ingin melewatkan satu kata pun. Aku akan memberimu satu pertanyaan, lanjut raja. Ia kembali berhenti sejenak, seolah ingin memastikan bahwa ketegangan benar-benar mencapai titik tertinggi. Beberapa orang tampak menahan napas, sementara yang lain menatap dengan penuh rasa penasaran. Kemudian, dengan suara yang tegas dan penuh tekanan, raja akhirnya mengajukan pertanyaan itu. Mana yang lebih banyak, jumlah bintang di langit atau jumlah rambut di kepalaku? Seisi aula langsung terdiam. Pertanyaan itu terasa menggantung di udara, seakan-akan semua orang sedang mencoba memahaminya. Beberapa menteri terlihat mengernyitkan dahi. Mereka mencoba memikirkan jawabannya. Namun, semakin dipikirkan, semakin terasa mustahil. Bagaimana mungkin seseorang bisa menghitung bintang di langit? Dan bagaimana mungkin seseorang bisa menghitung jumlah rambut di kepala seorang raja?
Bisikan kecil mulai terdengar di antara para hadirin. Itu tidak mungkin dijawab. Ini jebakan. Tidak ada yang bisa memastikan. Namun bisikan-bisikan itu segera mereda ketika mereka kembali menyadari bahwa Abu Nawas masih berdiri di sana, menjadi satu-satunya orang yang diharapkan untuk memberi jawaban. Semua mata kini tertuju padanya. Beberapa orang mulai memperhatikan wajahnya dengan lebih seksama. Apakah kali ini ia akan terlihat bingung? Apakah ia akan menunjukkan tanda-tanda ragu? Namun, yang mereka lihat justru sesuatu yang berbeda. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia hanya diam sejenak, seolah sedang menimbang bukan karena tidak tahu, tetapi karena sedang mencari cara terbaik untuk menjawab. Dan momen itulah, seluruh aula kembali dipenuhi ketegangan, karena semua orang tahu jawaban yang akan keluar setelah ini bukanlah jawaban biasa, melainkan jawaban yang akan menentukan segalanya. Setelah pertanyaan itu dilontarkan, suasana di dalam aula berubah menjadi sangat hening. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi suara langkah, bahkan napas pun terasa tertahan. Semua orang seakan menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Di tengah keheningan itu, Abu Nawas tetap berdiri dengan tenang. Ia tidak langsung menjawab. Ia memilih diam sejenak, membiarkan pertanyaan itu benar-benar meresap, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk semua orang yang mendengarnya. Beberapa menteri mulai gelisah. Mereka saling berpandangan, seolah mencoba menebak apa yang sedang dipikirkan oleh Abu Nawas. Ada yang mulai meragukan, mungkin kali ini ia benar-benar tidak memiliki jawaban. Pertanyaan itu terlalu sulit, terlalu mustahil untuk dijawab dengan pasti. Kenapa ia diam? Bisik salah satu menteri dengan cemas. Mungkin ia sedang kehabisan akal, jawab yang lain, meskipun suaranya terdengar tidak yakin. Di sisi lain, sang raja terus memperhatikan dengan seksama. Ia tidak terburu-buru, justru ia menikmati momen ini. Momen di mana Abu Nawas tidak langsung menjawab seperti biasanya. Dalam hati, raja mulai berpikir bahwa mungkin kali ini ia benar-benar telah menemukan pertanyaan yang tidak bisa ditaklukkan. Namun mereka semua tidak tahu bahwa di balik keheningan itu, pikiran Abu Nawas sedang bekerja dengan sangat cepat. Ia tidak mencoba menghitung bintang. Ia juga tidak mencoba memperkirakan jumlah rambut. Ia tahu itu bukan cara untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Justru disitulah letak jebakannya. Jika aku menjawab dengan angka, aku akan terjebak, pikirannya dalam hati. Tapi jika aku mengubah cara pandang, ia berhenti sejenak, menarik nafas pelan, lalu mengangkat wajahnya sedikit. Tatapannya tetap tenang, namun kini ada kilatan keyakinan di dalamnya. Beberapa orang mulai menyadari perubahan kecil itu. Ekspresinya tidak lagi sekedar tenang, melainkan seolah telah menemukan sesuatu. Dan di saat itulah, suasana yang sempat dipenuhi keraguan perlahan berubah menjadi rasa penasaran yang lebih dalam. Karena semua orang mulai merasakan bahwa jawaban itu sedang terbentuk. Dan ketika ia akhirnya berbicara nanti, sesuatu yang tak terduga mungkin akan terjadi. Setelah keheningan yang begitu panjang dan menegangkan, akhirnya Abu Nawas membuka mulutnya. Suaranya terdengar tenang, tidak terburu-buru, namun cukup jelas untuk didengar oleh seluruh isi aula. "Ampun Baginda," ucapnya dengan penuh hormat. Semua orang langsung memusatkan perhatian sepenuhnya. Bahkan mereka yang sebelumnya sempat menundukkan kini kembali menatap dengan penuh rasa penasaran. Momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Abu Nawas melanjutkan, "Menurut hamba, jumlah rambut di kepala Baginda lebih banyak daripada jumlah bintang di langit." Kalimat itu meluncur begitu saja, sederhana, tanpa penjelasan panjang. Namun justru karena kesederhanaannya, seluruh aula langsung bereaksi. Beberapa orang terkejut, beberapa lainnya saling berpandangan dengan bingung, dan tidak sedikit yang langsung mengenyirkan dahi. Bagaimana mungkin ia bisa mengatakan itu dengan begitu yakin?
Bukankah pertanyaan tersebut tidak mungkin dijawab dengan pasti? Bisikan mulai terdengar kembali meskipun pelan. Apakah itu hanya tebakan? Berani sekali ia menjawab seperti itu. Atau memang ada maksud di baliknya? Sementara itu sang raja tidak langsung bereaksi. Ia hanya menatap Abu Nawas dengan lebih tajam dari sebelumnya. Jawaban itu tidak ia duga. Ia mengira Abu Nawas akan menghindar atau memberikan jawaban yang berputar-putar. Namun, yang ia dapatkan justru sebuah pertanyaan yang tegas. Dalam hati, raja mulai berpikir, menarik, ia tidak menghindar. Ia memilih satu jawaban dengan pasti. Namun, tentu saja, jawaban itu belum cukup. Raja bukan hanya ingin mendengar hasilnya. Ia ingin tahu bagaimana cara Abu Nawas sampai pada kesimpulan tersebut. Dan kini, rasa penasaran itu mulai tumbuh semakin besar. Suasana aula kembali dipenuhi ketegangan. Namun, kali ini berbeda. Jika sebelumnya semua orang menunggu jawaban, kini mereka menunggu penjelasan. Sang raja perlahan menyandarkan tubuhnya, namun tatapannya tetap tertuju pada Abu Nawas. Ada campuran rasa penasaran dan tantangan di wajahnya. "Jawabanmu cukup berani," kata raja akhirnya. Nada suaranya terdengar tenang, namun mengandung makna yang dalam. Ia tidak langsung membenarkan tetapi juga tidak menyalahkan. Namun, lanjutnya, "Bagaimana kau bisa memastikan bahwa rambut di kepalaku lebih banyak daripada bintang di langit?" Pertanyaan itu langsung membuat suasana kembali hening. Inilah inti dari ujian sebenarnya. Beberapa menteri mulai menatap Abu Nawas dengan lebih serius. Mereka tahu jawaban sebelumnya hanyalah langkah awal. Jika ia tidak bisa menjelaskan, maka jawabannya tidak akan berarti apa-apa. "Sekarang kita lihat," bisik salah satu menteri pelan. Apakah ia benar-benar punya alasan atau hanya sekedar berani menjawab? Di sisi lain, beberapa orang mulai merasa tegang kembali. Mereka menyadari bahwa posisi Abu Nawas kini berada di ujung yang sangat tipis. Satu jawaban yang tidak tepat bisa membuatnya jatuh. Namun sekali lagi, Abu Nawas tidak menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Ia justru kembali tersenyum kecil. Senyum yang sama seperti sebelumnya, tenang, penuh keyakinan, dan seolah menyimpan sesuatu. Di dalam pikirannya, ia tahu bahwa inilah momen penting. Bukan hanya menjawab, tetapi membalikan arah permainan. Ia tidak perlu membuktikan dengan cara biasa. Ia hanya perlu membuat raja melihat dari sudut pandang yang berbeda. Perlahan, ia menarik napas, lalu bersiap untuk memberikan penjelasan. Dan di saat itulah, seluruh aula kembali menahan napas. Karena mereka tahu, kata-kata berikutnya akan menemukan segalanya. Keheningan kembali menyelimuti aula. Semua mata tertuju pada Abu Nawas yang tampak semakin tenang. Ia tidak terburu-buru menjawab, seolah sengaja membiarkan rasa penasaran itu tumbuh di dalam hati setiap orang yang hadir. Perlahan, ia mengangkat wajahnya dan menatap ke arah raja dengan penuh hormat. "Ampun Baginda," ucapnya dengan suara yang lembut namun jelas. "Hamba tentu memiliki alasan atas jawaban tersebut." Kalimat itu membuat beberapa orang langsung menegakkan tubuh. Mereka semakin penasaran, apakah benar ia memiliki cara untuk menjelaskan sesuatu yang tampaknya mustahil. Abu Nawas melanjutkan, "Jika Baginda menginginkan kepastian, maka satu-satunya cara adalah dengan membuktikannya secara langsung." Beberapa menteri mulai saling berpandangan. Ada yang mengernyitkan dahi, mencoba memahami arah pembicaraan Abu Nawas. Apa maksudnya? Membuktikan secara langsung. Sementara itu raja tetap diam, memberi isyarat agar Abu Nawas melanjutkan. Dengan tenang, Abu Nawas berkata, "Hamba bersedia menghitung jumlah bintang di langit satu persatu." Kalimat itu langsung membuat beberapa orang terkejut. Menghitung bintang itu jelas mustahil. Namun, Abu Nawas belum selesai. "Tentu saja," lanjutnya, "itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan mungkin tidak akan selesai dalam waktu dekat." Beberapa orang mulai tersenyum kecil.
mengira Abu Nawas sedang bercanda atau mencoba mengulur waktu. Namun ekspresi Abu Nawas tetap serius. Ia tidak sedang bercanda. Ia membangun sesuatu yang perlahan mulai membingungkan semua orang. Dan di titik itulah, rasa penasaran di dalam aula berubah menjadi kebingungan yang semakin dalam. Apa sebenarnya yang sedang ia rencanakan? Setelah pertanyaan itu, suasana di aula berubah menjadi campuran antara kebingungan dan rasa penasaran. Semua orang mencoba memahami arah pembicaraan Abu Nawas, namun belum ada yang benar-benar menangkap maksudnya. Sang raja sedikit memiringkan kepalanya, memperhatikan dengan lebih serius. Ia tahu Abu Nawas tidak mungkin berbicara tanpa tujuan. Setiap kata yang diucapkannya pasti mengarah pada sesuatu. Lalu, tanya raja singkat, memberi isyarat agar Abu Nawas melanjutkan. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia tahu sekarang adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan bagian berikutnya. Setelah hamba selesai menghitung bintang di langit, katanya dengan tenang, maka kita dapat membandingkan dengan jumlah rambut di kepala Baginda. Beberapa orang mulai menghela napas pelan. Ada yang terlihat semakin bingung, bahkan ada yang hampir tertawa kecil karena merasa jawaban itu tidak masuk akal. Namun, sebelum reaksi itu berkembang lebih jauh, Abu Nawas kembali melanjutkan. Dan untuk itu, dia berhenti sejenak, menciptakan jeda yang membuat semua orang kembali fokus. Hamba memohon agar Baginda juga menghitung jumlah rambut di kepala Baginda satu persatu. Kalimat itu langsung membuat suasana berubah drastis. Beberapa menteri membelakang mata, para pelayan saling berpandangan, dan sebagian orang mulai menahan tawa. Kini arah permainan mulai terlihat. Abu Nawas tidak sedang mencoba menjawab dengan angka. Ia sedang memindahkan beban pembuktian. Sang raja terdiam sejenak. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung memiliki jawaban. Karena jika ia menolak, maka ia tidak bisa membantah. Namun jika ia menerima, maka ia harus melakukan sesuatu yang hampir mustahil. Dan di saat itulah, beberapa orang mulai menyadari kecerdikan yang sedang terjadi di hadapan mereka, bahwa jawaban Abu Nawas bukan tentang benar atau salah, melainkan tentang bagaimana membuat pertanyaan itu sendiri menjadi tidak mungkin dibuktikan. Suasana aula kini dipenuhi rasa kagum yang tak terbendung. Semua mata masih tertuju pada sang raja, menunggu keputusan akhir yang akan ia berikan kepada Abu Nawas. Sang raja perlahan kembali ke singgasananya. Ia duduk dengan tenang, lalu menatap seluruh isi aula sebelum akhirnya kembali memusatkan pandangannya pada Abu Nawas. Untuk sesaat, ia terdiam. Namun kali ini, keheningan itu bukan lagi karena ketegangan, melainkan karena pertimbangan yang telah mencapai kesimpulan. Akhirnya raja tersenyum, senyum yang tulus. Abu Nawas, ucapnya dengan suara yang kini terdengar hangat. Aku mengakui kecerdikanmu. Kata-kata itu langsung membuat suasana berubah. Beberapa menteri tampak mengangguk, sementara yang lain menunjukkan ekspresi lega. Mereka tahu pengakuan dari raja bukanlah hal yang mudah didapatkan. Kau tidak hanya menjawab pertanyaanku, lanjut raja, tetapi kau juga menunjukkan bahwa kecerdasan sejati bukan tentang mengetahui segalanya. Ia berhenti sejenak, melainkan tentang bagaimana memahami sesuatu dengan cara yang berbeda. Abu Nawas menundukkan kepala dengan hormat. Hamba hanya berusaha, Baginda. Jawabnya sederhana. Kerendahan hati itu semakin memperkuat kesan yang ia tinggalkan di hadapan semua orang. Ia tidak menyombongkan diri, tidak pula merasa lebih hebat. Justru itulah yang membuat kecerdasannya terasa semakin bernilai. Raja kemudian mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada para pelayan. Sebagai bentuk penghargaan, katanya dengan tegas, berikan hadiah yang pantas untuknya. Para pelayan segera bergerak, menyiapkan hadiah yang telah diperintahkan. Semua orang di aula menyaksikan dengan penuh rasa hormat. Hari itu bukan hanya tentang kemenangan, melainkan tentang pengakuan terhadap cara berpikir yang luar biasa.
Setelah menerima penghargaan dari sang raja, Abu Nawas tidak langsung pergi. Ia tetap berdiri sejenak di tengah aula, seolah ingin memastikan bahwa semua yang terjadi hari itu benar-benar dipahami oleh setiap orang yang hadir. Sang raja pun kembali berbicara, kali ini dengan nada yang lebih tenang dan penuh makna. Hari ini, ucapnya, kita semua telah belajar sesuatu yang berharga. Seluruh aula kembali hening, namun bukan karena tegang, melainkan karena semua orang ingin mendengarkan dengan seksama. Tidak semua pertanyaan harus dijawab dengan cara yang biasa, lanjut raja. Dan tidak semua masalah harus diselesaikan dengan kekuatan atau kepastian. Ia menatap ke arah para menteri, lalu kepada seluruh orang yang hadir. Kadang, jawaban terbaik datang dari cara berpikir yang berbeda. Kata-kata itu meresap ke dalam hati setiap orang. Beberapa menteri mulai mengangguk pelan, seolah memahami pelajaran yang tersembunyi di balik peristiwa tersebut. Para pelayan pun terlihat lebih tenang, bahkan ada yang tersenyum kecil. Sementara itu, Abu Nawas hanya menundukkan kepala dengan penuh hormat. Ia tidak banyak bicara, karena ia tahu pelajaran hari itu tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Semua orang telah melihatnya sendiri. Perlahan, ia melangkah keluar dari aula istana dengan langkah yang sama seperti saat ia datang, tenang, sederhana, dan tanpa kesan berlebihan. Namun jejak yang ia tinggalkan hari itu akan terus dikenang. Bukan karena jawaban yang ia berikan, tetapi karena cara ia berpikir. Dan dari situlah, semua orang memahami satu hal penting, bahwa kecerdikan sejati bukan tentang seberapa banyak yang diketahui, melainkan tentang bagaimana melihat sesuatu dari sudut yang tidak biasa.